Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini, Selasa 29 Maret 2022? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita dan berkat. Saat teduh hari ini, renungan akan diambil dari firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 17. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha kasih dan maha penyayang, di pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Engkau membangunkan kami kembali dalam keadaan yang sehat dan penuh berkat. Pagi ini sebelum kami bersama-sama membaca dan menghayati firman-Mu, kami mohon bimbingan-Mu. Buka terang hati kami masing-masing sehingga kami dapat memahami dan terlebih dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayat 17 yang tertulis demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tema saat teduh pada pagi hari ini, persahabatan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, persahabatan itu memerlukan dua orang atau lebih untuk saling berinteraksi. Mengapa seseorang dapat kita sebut sebagai sahabat? Memakai dasar apakah hal itu? Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kita tidak dapat melakukannya apabila kita hidup seorang diri. Kita saling mengisi, saling membutuhkan, berbagi, dan sebagainya. Bahkan kita perlu seorang apabila kita ada kekeliruan, ada kesalahan, dan juga menolong kita pada saat kita mengalami kesulitan. Tidak terbayangkan apabila kita salah tetapi dibiarkan saja oleh orang-orang sekitar kita. Akan kacau jadinya karena orang dapat berbuat semaunya sendiri. Apabila mungkin orang sekitar kita tidak enak menegur kita, tidak demikian dengan sahabat kita. Sahabat akan menegur kita, memberitahukan bahwa kita keliru, kita salah dengan cara-cara tertentu yang membuat kita menyadari kesalahan atau kekeliruan kita tersebut. Cara-cara yang mungkin hanya sahabat yang tahu bagaimana cara atau jalan yang terbaik untuk menegur atau memberitahukan kesalahan, kekeliruan kita dengan tidak menyinggung kita. Lalu bagaimana kita mencari sahabat yang baik dan benar? Apa ciri-cirinya? Pertama, sahabat tidak mencari keuntungan pribadi. Persahabatan yang tulus terjadi karena hati, bukan karena pamrih akan sesuatu. Misal karena ketenaran atau harta. Yang kedua, ada take and give, saling memberi dan menerima. Kerelaan menasehati dan dinasehati, mendoakan dan didoakan. Yang ketiga, mau berkorban. Seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya bagi sahabatnya, baik waktu, pikiran, dan tenaga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Dalam sebuah persahabatan selalu ada perbedaan pendapat, tetapi kita harus dapat saling menghormatinya. Yang kelima, menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Yang keenam, memaksimalkan potensi sahabat tetapi tidak mengambil keuntungan darinya. Yang ketujuh, memberi dukungan dan saran yang baik demi sahabatnya. Bapak Ibu yang terkasih, persahabatan sejati adalah kesetiaan dan rela berkorban untuk sahabatnya. Seperti Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Karena Tuhan Yesus rela berkorban bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik dan sejati bagi sahabat kita? Apalagi pada saat pandemi seperti saat ini. Mungkin sahabat kita memerlukan pertolongan ataupun bantuan. Bagaimana sikap dan tindakan kita? Sudah siapkah kita membantu, kita menolong? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah saat teduh kita hari ini. Sebelum saya mengakhirinya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik dan Maha Penolong, terima kasih atas renungan firman pada hari ini. Biarlah kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam bimbingan dan penyertaan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Terangilah jalan kami agar kami tidak terjebak oleh dosa dan kesalahan. Bimbinglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk berkorban demi orang lain seperti Engkau telah berkorban, bahkan memberikan nyawa putramu untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami berdoa bagi anak-anakmu yang pada saat ini mengalami kesusahan, kesulitan, cobaan yang dirasa tidak berkesudahan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang menjalani masa isoman. Kami yakin dengan pertolongan dan waktu yang terbaik Engkau akan berikan jawaban dan akan selalu memberikan kesehatan bagi semua saudara-saudara kami. Kami juga berdoa kiranya pandemi COVID-19 yang saat ini sudah mulai melandai akan segera berakhir dan kami dapat hidup normal kembali. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh penjuru bumi beserta pelayan-pelayan. Pergunakanlah kami untuk dapat melayani-Mu dan melayani sama kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami beserta para pemimpinnya. Biarlah segala pekerjaan yang mereka lakukan semuanya untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kemajuan rakyat Indonesia. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat atau kurang baik. Selalu sehat, semangat, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.